Hadis ini di mana sih derajat oleh Al-Imam Al-Bukhari? Diriwayatkan atau tidak? Di dalam sahihnya tidak dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tapi untuk apa Imam Bukhari membawakan hadis ini di sini? Ini bisa kita lihat di dalam kitab Imam Al-Bukhari, Khalqu Af'alil Ibad. Jadi Al-Imam Al-Bukhari itu menyusun kitab namanya Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad itu apa sih? Satu keyakinan yang wajib diyakini oleh kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan perbuatan hamba. Jadi perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab penyusunan kitab ini adalah fitnah yang menimpa Al-Imam Al-Bukhari. Kemarin kan sudah kita baca bahwasanya apa? Al-Imam Muslim ini sangat sangat mencintai Imam Al-Bukhari dan mengambil istifadah dari Al-Imam Al-Bukhari. Pada saat Al-Imam Al-Bukhari itu di Naisabur, terjadi semacam kecemburuan oleh para ahli hadis yang ada di Naisabur. Semenjak kedatangannya Al-Imam Al-Bukhari di Naisabur, majelis-majelis hadisnya para ahli hadis di Naisabur jadi sepi. Kenapa kok sepi? Semuanya datang menghadiri majelisnya Imam Al-Bukhari. Gembruduk orang datang ke sana. Sampai-sampai mereka yang datang hendak meriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari itu berada di atas atapnya Imam Bukhari, itu sampai penuhnya itu. Ya otomatis ulama-ulama di Naisabur, mana murid saya ini, nggak ada semua, sepi. Saya ngapain gitu kan? Maka terjadilah hasad. Di sini yang kita sama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hasad itu merasuk ke dalam hati, itu nggak ada yang ngerasain. Dalam salah satu hadisnya Nabi SAW pernah menyampaikan, tapi di dalam hadis ini ada kelemahan. Di dalam sanad periwayatannya ada kelemahan. Bahwasanya Nabi mengatakan, dabba ilaikum da'ul umam as-sabiqah al-madiyah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Datang kepada kalian itu seperti langkah semut, penyakit umat-umat terdahulu. Al-hasadu wal baghdha, yaitu kedengkian dan kebencian. Itu kalau masuk ke dalam hati itu enggak kerasa. Nah, ketika ini terjadi di Naisabur, akhirnya siapa yang dituakan pada saat itu? Yang dituakan adalah Al-Imam Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Jadi ada sebagian yang berupaya mencari fatwa dari Imam Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli, gimana caranya Bukhari ini untuk ditahzir. Maka dicarilah kesalahan-kesalahannya Imam Bukhari. Didengar kabar bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari ini berpendapat bahwasanya Quran itu makhluk. Akhirnya dilaporkan kepada Al-Imam Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Al-Imam Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli sikapnya adalah tanyakan kepada dia. Tanyakan kepada Al-Bukhari. Bacaan suara lafaz orang yang membaca Al-Quran itu makhluk atau bukan. Datanglah orang yang disuruh sama Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli nanyakan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari nggak menjawab. Karena apa? Pertanyaannya aja bid'ah, jawabannya tambah bid'ah lagi gitu loh. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengimani suara atau lafadznya orang yang membaca Quran itu makhluk atau bukan. Nggak ada kabarnya di dalam Al-Quran dan nggak ada kabarnya di dalam Sunnah Nabi SAW. Untuk apa ngeladeni pertanyaan yang seperti itu? Kalaupun dijawab, akankah seseorang itu nanti mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla atau tidak? Tidak ada. Tidak ada manfaatnya. Nggak mau dijawab sama Imam Bukhari.
Datang lagi kedua kalinya ditanya yang demikian, nggak mau dijawab. Al-Imam Al-Bukhari hanya menjawab, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Quran itu adalah kalam Allah dan dia bukan makhluk. Adapun af'alul ibad, adapun perbuatan hamba adalah makhluk Allah. Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Setelah itu dilaporkan sama Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Ini Bukhari mengatakan lafaz Al-Quran itu makhluk. Udah tahzir. Ditahzir akhirnya. Nggak boleh ada yang datang ke majelisnya Bukhari. Bubar semua. Ada yang datang ke majelisnya Imam Bukhari, kecuali beberapa orang yang saya ketahui riwayatnya, sisa 2 orang saja yang masih datang ke majelisnya Imam Bukhari. Salah satunya adalah Imam Muslim. Akhirnya Imam Muslim ini datang ke majelisnya Bukhari, datang juga ke majelisnya Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Semuanya gurunya dia gitu loh. Ada faedah ya saya datang. Suatu ketika disindir sama Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Akhirnya apa? Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi ketika di majelisnya Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, oleh Imam Az-Zuhli disindir. Yang masih datang ke majelisnya Bukhari nggak boleh datang ke majelis saya. Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli nggak ngomong Muslim, nggak ngomong Muslim, tapi nyindir. Yang masih datang ke majelisnya Bukhari jangan datang ke majelis saya. Berdiri Imam Muslim, itu berarti saya itu. Berdiri beliau keluar. Semua hadis-hadisnya Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, catatan-catatannya itu dikumpulkan, ditaruh di atas keledai, dikirimkan ke rumahnya Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Saya nggak butuh hadis antum. Makanya sampai sekarang antum melihat di dalam Sahih Muslim nggak ada riwayatnya Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Adapun di dalam Sahih Bukhari masih ada. Imam Bukhari masih meriwayatkan karena Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini gurunya Imam Muslim, gurunya Imam Bukhari. Tuh antum lihat di masa itu seperti itu. Kalau di masa sekarang ada yang jangan heran, di masa itu pernah terjadi yang demikian. Nah, maka Al-Imam Al-Bukhari menuliskan kitab Khalqu Af'alil Ibad. Bahwasanya keyakinan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah meyakini bahwasanya perbuatan hamba itu adalah makhluk, sementara Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, dia sifat Allah dan bukan makhluk. Adapun lafaz orang yang membaca Al-Quran makhluk atau bukan, diem, gak usah dijawab itu. Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli termasuk yang menjawab, dia bukan makhluk. Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan kemudian Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, mereka menjawab itu bukan makhluk. Sementara para ulama salaf diam. Nah, Imam Bukhari ikut terhadap para salafnya yang sebelumnya diam, nggak dijawab itu, nggak usah dijawab. Tidak perlu untuk dijawab, nggak ada gunanya untuk menjawab itu. Ini pula yang menjadi sebab nanti perseteruan antara Imam Ahmad ibn Hanbal dengan Al-Imam Husain Al-Karabisi. Al-Imam Al-Husain Al-Karabisi ini beliaulah peletak dasar kaidah-kaidah di dalam madhab Asy'ari nantinya. Karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu mengambil kaidah-kaidahnya dari Al-Imam Husain Al-Karabisi. Imam Husain Al-Karabisi ini muridnya Imam Syafi'i, faqih, ahli fikih dan periwayat fikih Syafi'i fil qadim. Ketika itu beliau ditanya oleh seseorang, lafadznya orang yang membaca Al-Quran itu makhluk atau bukan? Makhluk, kata beliau.
Dilaporkan sama Imam Ahmad. Imam Ahmad bilang apa? Hadhihi bid'ah, ini bid'ah. Balik lagi ke Imam Husain. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, pernyataan antum bahwasanya lafaz bacaan orang yang membaca Al-Qur'an itu makhluk, itu bid'ah gitu kan. Ya sudah, kalau begitu aku berpendapat dia bukan makhluk. Datang lagi ke Imam Ahmad. Husain mencabut pernyataannya. Dia katakan bukan makhluk, sudah enggak mengatakan makhluk lagi. Apa kata Imam Ahmad? Hadhihi bid'atun aidan. Ini juga bid'ah. Datang lagi ke Imam Husain. Imam Husain, ya Al-Husain, apa kata anu? Qala Abu Abdillah inna dzalika bid'atun aidan. Ini juga bid'ah gitu kan. Ya marah Imam Husain. Eish naf'al bihadha as-sabi. Ini anak kecil satu ini mau diapain sih? Saya bilang kemarin bukan makhluk, saya bilang kemarin makhluk bid'ah, saya bilang bukan makhluk bid'ah juga. Mau apa dia itu? Didengar oleh murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Husain bilang Imam Ahmad ini anak kecil gini kan. Akhirnya para Hanabilah pada masa itu berseteru dengan Imam Husain Al-Karabisi. Yang saya harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni keduanya. Artinya dalam keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, suara orang yang baca Al-Quran, ucapan orang yang membaca Al-Quran itu makhluk atau bukan, diem, tawakuf, nggak usah dijawab. Oleh karena itu Imam Ahmad bilang dua-duanya bid'ah. Yang mengatakan itu makhluk dan mengatakan itu bukan makhluk, dua-duanya bid'ah. Kenapa? Diem, nggak usah dijawab. Gitu lah, diem, nggak usah dijawab.